ditegaskan ada beberapa ibadah sunat yang pahalanya lebih utama daripada ibadah fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian Kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Fathul Mu'in yang dipelopori oleh FKPAI KUA Kecamatan Sidarja. Untuk menyingkat waktu, mari kita temui narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bisa hadir di kantor ya dalam acara kajian Kitab Fathul Mu'in. Pak Ustadz, pada sore hari ini kita akan membahas masalah apa ini? Ya, insya Allah kita bahas pada kajian pada sore hari ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah sunnah. Oke, para pemirsa semuanya, kita ikuti acara ini sampai selesai sehingga ibadah kita tambah hari tambah baik. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun fi sholatin nafli. Ai hadza faslun fi sholatin nafli kang tetep ing dalam mertelaaken salat sunat. Wa huwa utawi lafal an-naflu lughatan ing dalam lughote. Lughatan saking arah lughote iku az-ziyadatu makna tambah. Wa syar'an lan utawi naflu ing dalam syarae saking arah syarae iku ma perkara yusabu kang den ganjar apa ala fi'lihi ing atase agawe ing ma wala yu'aqabu lan ora den siksa apa ala tarkihi ing atase tinggal ing ma. Wa yu'abbaru lan den gawe nembungake, den gawe takbir anhu saking naflu bit tatawwu'i kelawan lafal tatawwu was sunnati lan sunnah wal mustahabbi lan al mustahabbi wal mandubi lan al mandub. Wa thawabul fardi utawi ganjarane ibadah fardu iku yuftiluhu ngungkuli apa thawabul fardi ing naflu bisabina kelawan kacek 70 apane darajatan derajate kama koyudene keterangan bi haditsin ing dalam hadis sahhahahu kang nyohahake ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa suri'alan den lakokake apa naflu liyak mula supaya dadi supaya nyampurnaake apa naflu naksol faraidi ing kurange piro-piro ibadah fardu. Bal waliyakumah balik supaya jumenengi apa naflu fil akhirati ing dalam akhirat la fid dunya
orang jumenengi ing dalam dunya maqama ma ing panggonani perkara turika kang den tinggal apa mah minha halis saking faraid li'udrin krana uzur contone kanisyanin kaya dene lali kama kaya dene keperkara nussa kang den nas apa alaihi ing atase mah. Pada pembahasan kita kali ini adalah tentang amalan-amalan sunat, terutama tentang sholat sunat. Secara bahasa, lafal sholat sunat adalah ditakbirkan dengan sholatun nafli. Secara bahasa, naflu itu adalah makna ziyadah, makna tambah. Kalau secara syarak, secara morfologi adalah yang sudah maklum, sesuatu yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa apabila ditinggalkan. Lafal-lafal yang muradif atau sinonim dengan nafli di dalam kitab-kitab fikih itu banyak, antara lain ditakbirkan dengan kata tatawu, kata sunnah, mustahab, dan mandub yang maknanya muradif, sama dengan kata naflu, semuanya bermakna sunat. Walaupun bagaimanapun keutamaan ibadah sunat, akan tetapi ibadah fardu itu lebih utama daripada ibadah sunat. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa pahalanya ibadah fardu itu lebih utama 70 derajat daripada ibadah sunat. Akan tetapi tidak semuanya ibadah fardu itu lebih utama daripada ibadah sunat. Dalam kita lihat dalam kitab Asbah wa Nadzair, di sana ditegaskan ada beberapa ibadah sunat yang pahalanya lebih utama daripada ibadah fardu. Antara lain, pertama adalah salam, uluk salam. Salam, ya, memberikan salam itu hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi walaupun yang memberi salam itu hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib, tetapi lebih utama memberi salam, karena tidak ada kewajiban menjawab salam kalau tidak ada memberi salam. Itu. Yang kedua adalah masalah ibra'ul muqsir wa imhaluhu, membebaskan orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang, orang yang menghutangi kepada seseorang itu hukumnya wajib kalau yang mempunyai hutang itu sedang kerepotan, ya. Wajib untuk memberikan tempo, jangan terus diburu-buru, ya, diberi waktu, tenggang waktu, itu hukumnya wajib. Tetapi lebih baik adalah membebaskan hutang. Jadi memberikan tenggang waktu hukumnya wajib, tetapi membebaskan hutang kepada yang hutang itu karena karena memang sulit ekonominya mungkin, ya, itu lebih baik daripada memberikan tempo. Tapi ya dalil ini harus pas, tatrapannya harus pas. Dalil ini dipakai untuk yang piutang, ya, yang menghutangi, jangan dipakai untuk yang berhutang, nanti repot. Kalau yang berhutang ya dalilnya orang yang berhutang
wajib membayar. Kalau sudah jatuh tempo harus wafaul ahdi, harus menepati janji. Jadi dari itu ya lihat-lihat mana ya. Jadi jangan salah tatrap, nanti bisa repot. Yang ketiga adalah ibadah sunat yang lebih utama daripada ibadah wajib adalah azan. Azan itu hukumnya sunat, itu lebih utama daripada menjadi imam, di mana imam itu adalah fardu kifayah. Jadi imam itu azan lebih utama daripada menjadi imam itu, tapi di sini masih khilaf. Jadi ada khilaful ulama mana yang lebih utama, menjadi imam atau muadzin. Yang keempat adalah masalah wudu. Wudu sebelum waktunya sholat itu hukumnya sunat. Tetapi kalau sudah masuk sholat dan akan melaksanakan sholat, maka wudu menjadi wajib, karena sholat itu harus wudu. Jadi tetapi lebih utama wudu yang jauh-jauh sebelum akan melaksanakan sholat. Makanya ini pengecualian ada minimal ada 4 pengecualian ibadah sunat yang lebih utama daripada ibadah wajib. Kemudian disyariatkannya ibadah sunat adalah ada beberapa tujuan, antara lain adalah untuk istilahnya menambeli, menopang terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah fardu. Bahkan ditandaskan di sini bal waliyakuma fil akhirah la fid dunya maqama ma turika minha. Jadi pertama tadi adalah untuk menopang terhadap kekurangan ibadah fardu yang kita lakukan. Misalkan ibadah sholat fardu, kekurangan yang ada kita sedang sholat, misalkan kalau kita sholat kan dituntut untuk bisa khusyuk, terus tadabbur qiraah, supaya sholatnya kita lebih baik, untuk kita khusyuk adalah dengan khusyuk tadabbur qiraah. Kenyataannya kan ya kita ini kalau sholat ya selalu belayang-belayang pikirannya, tidak bisa khusyuk. Tadabbur ya mungkin hanya sebagian, tadabbur qiraah, angen-angen terhadap apa yang kita baca. Ya kadang-kadang sudah puluhan tahun kita sholat, tetapi artinya yang kita baca belum tahu artinya, itu bagaimana kita tadabbur ya. Makanya kita selalu untuk ngaji dan belajar supaya ibadah kita semakin hari semakin baik. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada seperti kita tidak khusyuk dalam sholat, kita tidak tadabbur dalam sholat, ditopang dengan kekurangan itu dengan melaksanakan sholat-sholat sunat, sholat-sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua adalah untuk mengganti terhadap apa yang ditinggalkan ketika ada uzur, ya. Jadi ketika ada uzur kita meninggalkan sholat, semisal gini, kita meninggalkan sholat fardu karena ada uzur, ya, karena sudah terkena penyakit yang sangat gawat, misalkan kecelakaan, sehingga itu
kan uzur. Atau tidur tidak bangun-bangun, misalkan tidurnya 2 hari 2 malam, kan ada ya, 2 hari 2 malam tidur terus. Nah itu kalau secara syariat difikirkan tidak wajib untuk menjalankan karena ada uzur. Tetapi di sini dijelaskan ibadah-ibadah yang sunat itu bisa mengganti posisinya ibadah fardu yang karena uzur dan kita mati itu sebelum mengkodoinya. Jadi hitung-hitungannya ya seperti tadi. Jadi setiap 70 rakaat sholat sunat bisa mengganti ibadah sholat fardu 1 rakaat. Satu rakaat. Jadi kullu wa yakunu kullu sab'ina minu birok'atin minha. 70 rakaat mengganti dengan 1 rakaat. Seperti tadi karena ibadah fardu itu lebih utama 70 derajat daripada ibadah sunat. Tetapi lafid dunya tidak mengganti posisi di dalam dunia. Artinya jikalau kita meninggalkan sholat karena uzur, nah, kemudian kita sudah bangun, misalkan karena tidur, ya sudah bangun, ya sudah ada kesempatan wajib untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan, tidak bisa diganti dengan sholat sunat. Ya fardu ya harus dikodok. Ya. Jadi mentang-mentang saya sholat sunatnya sudah banyak, bisa diganti dengan sholat sunat yang kita tinggalkan itu tidak bisa. Ya, hanya itu berlaku nanti di dalam akhirat. Demikian kajian singkat pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunat, silahkan. Izin bertanya Pak Kiai, jadi begini, saya itu ingin melestarikan atau mengistiqomahkan sholat sunat rawatib. Di antaranya adalah qobliyah subuh. Nah, ketika saya akan sholat qobliyah subuh, tiba-tiba iqomah dikumandangkan, dalam artian sholat sudah dimulai dan akhirnya saya mengikuti sholat jamaah subuh. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh sholat qobliyah subuh itu dilakukan setelah sholat subuh? Kira-kira begitu Pak Ki. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi intinya, bolehkah sholat qobliyah sholat qobliyah dilaksanakan setelah sholat fardu? Ya, ini biar marem ya. Ini saya langsung bacakan takbirnya saja dalam kitab Fathul Muin halaman 248. Di situ dijelaskan, ya juzu takhirur rawatib al-qobliyati anil fardi. Diperbolehkan mengakhirkan sholat rawatib yang qobliyah dari sholat fardu. Jadi boleh hukumnya qobliyah sholat sunat fajar, karena tadi belum sempat untuk menjalankan karena dilakukan sholat jamaah. Setelah sholat subuh boleh untuk melaksanakan sholat sunat fajar. Dan hukumnya kodok apa bukan? Watakunu adaan. Ya, ini bukan kodok, ya tetap niatnya. Ya. Jadi watakunu adaan. Ya. Bahkan seperti yang Anda tanyakan tadi itu disunatkan malah. Jadi ditabirkan waqad yusannu ka'an hadara was sholatu tuqamu. Nah, jadi sudah datang ke masjid agak terlambat, begitu datang iqomah akan dilaksanakan sholat subuh. Bagaimana ini belum? Padahal ia ingin
konsisten lah ingin muwadzabat terhadap sholat qobliyah subuh. Nah ini malah disunatkan ya, mending untuk mengikuti jamak subuh nanti sholat qobliyahnya ditunda setelah sholat subuh, diperbolehkan. Nah, tetapi kalau sholat badiyah, sholat badiyah dilakukan sebelum sholat fardu itu tidak boleh, walaupun bagaimanapun alasannya tidak boleh. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, terima kasih. Katanya, Pak.